Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Baik, ketemu lagi dengan saya untuk sharing terkait dengan pembahasan soal-soal UMPTKIN 2019 ini sebagai bahan referensi bagi teman-teman adik-adik yang akan mengikuti seleksi UMPTKIN 2021. Baik, di part 1 atau di video pertama terkait dengan pembahasan soal sudah sampai pada soal 35. Jadi kita masih melanjutkan terkait dengan tes kemampuan dasar, yaitu kemarin sudah tes potensi akademik. Sekarang kita masuk ke soal 36, yaitu terkait dengan tes bahasa Inggris. Baik, langsung saja untuk tes bahasa Inggris untuk soal 36. Ini berupa teks atau bacaan ya. Jadi nanti kita disuruh untuk memilih jawaban antara A, B, C, atau D yang paling tepat. Oh ya, sebaiknya sebelum menyimak video ini, adik-adik teman-teman sudah menyimak video terkait pembahasan soal-soal UMPTKIN 2019 di part pertama ya, di bagian pertama. Jadi biar nyambung, karena ketentuannya terkait dengan durasi waktu, scoring, dan lain sebagainya itu sudah dibahas di video pertama. Oke, kembali lagi. Ini untuk soal 36 bisa dibaca sendiri. Untuk teksnya, read the following text and select the best answer. Di sini kita diminta mendiskusikan tentang informatif teks. Kita diminta untuk menyatakan pernyataan paling tepat berdasarkan teks atau bacaan, di mana bacaan ini menyebutkan bahwa Muslim father whisper adhan into the right ear of the baby. 36 ya, kita diminta memilih pernyataan paling tepat berdasarkan bacaan. Maka pilihan yang tepat adalah A. Kata azan bermakna doa, maka dari bacaan kita mengetahui bahwa suara yang didengar bayi muslim pertama kali adalah suara azan atau doa. Baik, next selanjutnya untuk nomor 37 ya. Ini masih sama, kita diminta untuk membaca teks atau bacaan dan memilih jawaban yang sesuai dengan teks bacaannya. Ini dimulai dari His Excellency, bisa dibaca sendiri ya. Ini lanjutannya. Pertanyaan nomor 37. Which one of the following expresses the main conclusion of the text? Pilihan yang tepat adalah
Ya, betul. C ya. Gus Dur respected difference in ethnicity in the country. Next, selanjutnya nomor 38. Masih sama, kita diminta untuk membaca teks dan nanti memilih jawaban yang paling tepat berdasarkan teks atau bacaan. Ini teksnya. Pertanyaan nomor 38. What is the subject of this text? Nah, nomor 38, pilihan yang tepat adalah ya, betul, D. Selanjutnya untuk nomor 39 sampai dengan 42 ini berdasarkan teks berikut. Ini untuk menjawab nomor 39 dan sampai dengan 42. Ini lanjutannya. Pertanyaan nomor 39. The words its instance fifth refers to. Nomor 39 jawabannya adalah A ya. Jadi soal 39 ini mendiskusikan tentang rujukan kata ya. Kata rujukan biasanya menggantikan kata benda sebelumnya yang telah disebutkan. Kata benda utama yang sebelumnya disebutkan adalah siwak, yaitu A. Selanjutnya untuk nomor 40. Baik, jawabannya apa? Ya, betul. Jawabannya adalah D. Soal ini mendiskusikan tentang informatif teks ya. Kita diminta menjawab pertanyaan mengenai informasi yang kita dapat dari teks. Kata kunci pada pertanyaan ini adalah oral and dental care. Maka kita perlu mencari kata tersebut di teks. Maka dari kalimat ini, jadi kita cari teks atau kalimat yang ada kata oral and dental care ya.
Selanjutnya untuk nomor 41. Jawabannya adalah A. Betul. Jadi ini terkait dengan sinonim ya. Sinonim dari stains yang artinya noda warna. Maka stains bersinonim dengan tints yang artinya warna atau perubahan warna. Kalau terkait sinonim kita memang harus tahu arti atau terjemahan dari kata tersebut ya. Nomor 42. Ini juga masih sama terkait dengan sinonim dari atau persamaan kata dari ordinary yang berarti atau translate-nya yaitu biasa. Maka ordinary sama dengan common atau C ya, artinya umum. Nomor 43. Jawabannya adalah pilihannya tepat adalah B atau B ya. Ini tinggal meletakkan pilihan yang tepat untuk melengkapi kalimat. Selanjutnya nomor 44. Jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya untuk nomor 45. Ini terkait dengan error recognition, kata yang kurang tepat yang berada pada kalimat ya. Kalimatnya bisa dilihat. Maka dari A, B, C, D, kata yang tidak tepat atau salah adalah A ya. Karena moreover itu adalah kata penghubung transisi. Kata ini harus diikuti dengan tanda baca koma. Baik, itu untuk tes bahasa Inggris. Selanjutnya memasuki nomor 46, ini terkait dengan tes bahasa Arab. Oh ya, sebelum lanjut ke tes bahasa Arab, ini mungkin sedikit tips ya bagi adik-adik yang kurang memahami, kurang menguasai bahasa Inggris terkait dengan transliterasi atau terjemahnya. Ketika terkait dengan bacaan atau teks mungkin bisa dilihat poin-poinnya ya. Jadi tidak usah menerjemahkan keseluruhan teks atau bacaannya. Ini juga sama ketika kita mengerjakan bahasa Arab. Ini yang pertama nomor 46. Mungkin bisa dibaca sendiri bagi teman-teman, adik-adik.
kita langsung ke jawaban, yaitu untuk nomor 46 adalah jawaban yang tepat adalah C. Untuk nomor 47 pilihan yang tepat adalah D. Untuk nomor 48 pilihan yang tepat adalah C. Untuk nomor 49 ini tidak ada jawabannya karena pertanyaannya tidak ada yang digarisbawahi. Jadi kesalahan soal ini bonus. Selanjutnya untuk nomor 50 jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya nomor 51 untuk nomor 51 jawaban yang tepat adalah D. Selanjutnya nomor 52 jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya nomor 53 jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya nomor 54 jawaban yang benar adalah tidak ada ya, karena tidak ada yang digarisbawahi. Selanjutnya nomor 55 jawabannya adalah A. Selanjutnya memasuki nomor 56. Ini terkait dengan materi PAI ya, bidang akidah akhlak. Dalam surat Al-Hasyr ayat 23, Allah berfirman, nomor 56 jawaban yang tepat adalah D ya. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang keesaan Allah. Selanjutnya nomor 57 jawabannya adalah D. Baik buruknya ketetapan Allah tidak diukur dari suka atau tidaknya manusia, sebab Allah yang paling tahu. Nomor 58 ini terkait dengan hadis. 58 jawaban yang tepat adalah D ya. Jadi hadis tersebut
menjelaskan bahwa bukan hanya orang yang teraniaya yang perlu ditolong, melainkan juga orang-orang yang zalim, yaitu dengan cara mencegahnya dari perbuatan zalim yang akan dilakukannya. Oke, selanjutnya nomor 59. Ini surat Al-Falaq. Dalam surat di atas, secara khusus Allah menyebut tentang orang yang iri dengki. Berdasarkan surat tersebut, bagaimanakah cara manusia agar terhindar dari keburukan perilaku iri dengki? Jawaban yang tepat adalah C ya, dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 60. Ini terkait dengan ada suatu kasus. Ya, ini bisa dibaca. Untuk nomor 60. Ridho berstatus miskin. Bla bla bla. Ini lanjutannya. Adapun pertanyaan nomor 60 adalah pelajaran yang bisa diambil dari kisah Ridho adalah ini prinsipnya hanya menyimpulkan dari teks atau bacaannya. Jawaban yang tepat untuk nomor 60 adalah D ya. Kesuksesan tidak diukur dari jenis usaha yang dilakukan. Ini untuk mensiasati soal atau pertanyaan seperti ini, adik-adik atau teman-teman bisa langsung menuju ke pertanyaan dan melihat pilihan jawabannya. Baru setelah itu membaca teksnya. Jadi ketika kita kita akan membaca teks, kita sudah tahu apa yang akan kita cari dari teks atau bacaan tersebut. Selanjutnya untuk nomor 61, ini terkait dengan ayat suci Al-Quran. Pertanyaannya, berdasarkan ayat di atas, menurut Anda, mengapa seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya? Baik, untuk nomor 61, jawaban yang tepat adalah ya, betul. Jawaban yang tepat adalah C, karena telah mengandung dan menyusui anaknya. Ini kelihatannya untuk 4 jawaban A, B, C, dan D itu benar semua ya, tetapi harus kita sesuaikan dengan yang terkandung dalam firman Allah surat Luqman ayat 14 tersebut. Selanjutnya untuk nomor 62. Ayah saya adalah pengurus NU, adik saya dan suaminya adalah aktivis Muhammadiyah. Secara rutin, ayah kami mengadakan tahlilan dalam rangka mendoakan anggota keluarga yang telah wafat. Dalam acara tahlilan, ayah saya selalu meminta adik saya untuk hadir, padahal rata-rata kader Muhammadiyah tidak melakukan tahlilan. Menurut Anda, hal moderat seperti apa yang sebaiknya dilakukan adik saya? Nih, untuk jawaban nomor 62, ini terkait dengan toleransi ya. Pilihannya yang pertama, A, hadir dan mengikuti tahlilan.
B. Secara tegas menolak untuk hadir tahlilan karena menurutnya tahlilan adalah bid'ah. C. Menyatakan akan hadir tapi mencari-cari alasan agar tidak hadir. D. Hadir di acara tersebut dengan tujuan silaturahim meskipun tidak ikut melakukan tahlilan. Jadi jawaban yang tepat adalah D, yaitu tetap hadir dengan tujuan silaturahmi meskipun tidak mengikuti kegiatan tahlilan. Selanjutnya nomor 63. Di sebuah masjid sempat terjadi keributan saat ada seorang jamaah merebut mikrofon yang ada di tangan jamaah lain yang hendak melantunkan bacaan sholawat tersebut setelah adzan. Lantunan sholawat tersebut sebelumnya lazim dilakukan para jamaah sambil menunggu iqamah. Menurut yang menolak, hal tersebut merupakan bid'ah yang tidak diajarkan Nabi. Sementara yang mendukung meyakini bahwa hal tersebut banyak manfaatnya. Bagaimana tanggapan saudara mensikapi kasus tersebut? Ini masih sama ya, terkait dengan toleransi atau saling menghargai, saling menghormati perbedaan, atau moderasi beragama. Pilihannya A. Tetap melakukan sholawat tanpa mikrofon. B. Mengajak berdebat dan beradu argumen. C. Mempertemukan kedua belah pihak untuk secara dewasa tetap memegangi kebenaran pendapatnya sekaligus menghormati perbedaan pendapat saudara muslim lainnya. D. Mendirikan masjid yang baru di tempat terdekat supaya masing-masing dapat menjalankan keyakinannya. Baik, pilihan yang tepat adalah betul, yaitu C. Jadi harus dipertemukan kedua belah pihak secara dewasa untuk menghormati perbedaan pendapat saudara muslim lainnya. Jadi tidak saling memaksakan. Selanjutnya nomor 64. Ini terkait dengan surat Al-Ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un tersebut Allah justru mencela orang yang sholat dan mengancamnya dengan kecelakaan. Berdasarkan ayat tersebut, menurut Anda apa yang menjadi penyebabnya? Kembali lagi ya, ini harus disesuaikan dengan isi kandungan ayat atau dalam hal ini surat Al-Ma'un. Pilihannya A. Karena sholatnya tidak berjamaah. B. Sholatnya tidak menyempurnakan syarat dan rukunnya. C. Sholatnya terlalu lama. D. Sholatnya dikerjakan dengan riya. Pilihan yang tepat adalah D. Sholatnya dikerjakan dengan riya. Jadi bukan karena untuk mengharap atau mencari keridhaan Allah, jadi tidak karena Allah tetapi karena makhluk. Ini tergolong riya. Selanjutnya nomor 65. Islam adalah agama yang ajarannya fleksibel sehingga mampu beradaptasi di semua waktu dan tempat. Namun akhir-akhir ini ada banyak kelompok yang sangat kaku dan keras dalam beragama. Mereka ini sering mengkafirkan dan memvonis sesat kelompok lain. Bahkan atas dasar meluruskan, mereka sering melakukan kekerasan kepada golongan di luar mereka. Secara teologis, penyebab utama munculnya gerakan radikal ini adalah A. Mengklaim bahwa mereka adalah kelompok yang benar. B. Sempitnya wawasan keagamaan. C. Keinginan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. D. Semangat untuk berdakwah yang berlebihan. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu mengklaim bahwa mereka adalah kelompok yang paling benar. Ini tidak sesuai dengan prinsip toleransi atau moderat.
dalam beragama, saling menghargai perbedaan. Ini mungkin sekilas bahwa yang dimaksud dengan radikalisme adalah suatu ideologi atau ide atau gagasan dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim dan merasa ajarannya adalah ajaran yang paling benar. Selanjutnya nomor 66. Akhir-akhir ini banyak sekali aliran-aliran keagamaan baru yang muncul di tanah air sebagai aliran sempalan. Ada yang pimpinannya mengaku sebagai nabi, malaikat, bahkan titisan Tuhan. Ironisnya, banyak sekali masyarakat yang dengan sukarela menjadi pengikut dan mendukungnya. Hal itu bisa terjadi karena A. Penafsiran terhadap kitab suci yang dilakukan asal-asalan. B. Memahami Al-Quran tidak melalui guru atau ulama. C. Manipulasi kemiskinan. D. Kekeringan spiritualitas. Baik, nomor 66. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu memahami Al-Quran tidak melalui guru atau ulama. Karena penafsiran terhadap kitab suci yang dilakukan asal-asalan menyebabkan kesalahan makna yang terkandung, yang menyebabkan perbedaan pemahaman yang seharusnya memahami Al-Quran melalui guru atau ulama yang lebih memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Next, selanjutnya yaitu nomor 67. Di sekolah terjadi kehebohan karena ada HP salah seorang siswa mendadak hilang. Berbagai dugaan pun muncul. Ada yang menduga Ida, seorang siswi paling miskin di kelas, sebagai pelakunya. Dugaan tersebut muncul karena di antara semua siswa hanya Ida lah yang tidak memiliki HP. Padahal Ida selama ini dikenal sebagai siswa yang baik dan jujur. Berita seperti ini perlu adanya tabayun karena A. Perlu kejelasan di mana HP itu berada. B. Orang jujur dan baik perlu dilindungi dari fitnah. C. Selaku sekolah perlu meningkatkan keamanannya. D. Tidak sepatutnya siswa membawa HP ke sekolah. Jawaban yang tepat untuk nomor 67 adalah A. Jadi perlu adanya tabayun, kejelasan di mana HP itu berada. Adapun yang dimaksud tabayun ya secara bahasa adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaan sesungguhnya. Secara istilah, tabayun adalah meneliti dan menyeleksi suatu berita, tidak serta secara tergesa-gesa dalam memutuskan suatu permasalahan baik dalam perkara hukum, kebijakan, dan sebagainya hingga sampai jelas benar permasalahannya. Sehingga dengan adanya tabayun tidak ada pihak yang merasa terzolimi atau tersakiti. Selanjutnya nomor 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Dampak yang ditimbulkan berita bohong tanpa klarifikasi berdasarkan ayat di atas adalah A. Kebingungan di antara masyarakat. B. Membuat orang berdosa mendengarnya. C. Meresahkan dan menimbulkan penyesalan. D. Berita fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi jawaban nomor 68 yang tepat adalah C. Meresahkan dan menimbulkan penyesalan. Ini karena maksud arti atau terjemah dari surat Al-Hujurat ayat 6 adalah kurang lebih sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 69. Saat masih kecil, Hasan sering diejek kawannya karena tidak bisa melihat. Saat sedih, ia memilih mendengarkan rekaman lantunan ayat suci Al-Quran. Karena seringnya melakukan itu, banyak ayat dihafalnya. Selanjutnya, ia termotivasi untuk menghafal Al-Quran dan masuk di sebuah pesantren tahfidz Al-Quran. Karena ketekunannya, ia menjadi penghafal Al-Quran tercepat dan teladan. Kini, ia mampu mendirikan pesantren Al-Quran dengan murid dari berbagai daerah. Menurut saudara, karakter Hasan adalah A. Memiliki tekad yang kuat meraih cita-cita tanpa mengandalkan belas kasihan orang lain. B. Memanfaatkan kekurangan fisiknya untuk meraih cita-cita. C. Meraih sukses dengan segala cara. D. Berusaha sukses sambil menerima belas kasihan orang lain. Jawaban yang tepat adalah A. Yaitu memiliki tekad yang kuat meraih cita-cita tanpa mengandalkan belas kasihan orang lain. Next, selanjutnya nomor 70. Di sebuah desa terdapat pesan berantai yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp yang mengabarkan bahwa ada salah satu calon kepala desa yang ijazah sekolahnya palsu. Padahal pemilihan kepala desa akan dilakukan beberapa hari kemudian. Bagaimana menyikapinya? A. Ikut menyebarkan dengan harapan masyarakat tahu profil calon kepala desa. B. Tidak peduli. B. Tidak peduli karena yakin itu bermotif politis. C. Mengkritik media sambil mencari berita dari pihak lain sebagai perbandingan. Mengkritisi media sambil mencari berita dari pihak lain sebagai perbandingan. D. Membuat berita tandingan di media sosial. Nomor 70, jawaban yang tepat adalah C ya, mengkritisi media sambil mencari berita dari pihak lain sebagai perbandingan. Jadi kita harus bersikap kritis untuk mencari informasi yang sebenarnya. Selanjutnya nomor 71. Kekejaman penduduk Mekah terhadap kaum muslimin mendorong Rasulullah SAW mengungsikan para sahabat ke Habsyah atau sekarang Ethiopia. Kaum kafir Quraisy menghalangi dengan membujuk Raja Habsyah agar tidak menerima kaum muslimin. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap bersikukuh mengusir dan Raja Habsyah pun menerimanya. Peristiwa ini mengindikasikan karakter dakwah Rasulullah. A. Mengikuti strategi musuh dan berusaha menghalanginya. B. Menghormati berbagai pihak yang tidak sealiran dan sepaham. C. Berpikir dengan gigih dan diikuti doa kepada Allah. D. Pasrah kepada Allah atas semua kejadian dan takdir. Pilihan yang tepat adalah C. Berikhtiar dengan gigih dan diikuti doa kepada Allah. Selanjutnya nomor 72. Pada perang Badar ada sejumlah 313 pasukan Islam melawan 1000 kafir Quraisy. Meski jumlahnya lebih sedikit, kemenangan bisa diraih oleh pasukan Islam. Di antara faktor kemenangan ini adalah A. Terencana dengan rapi.
cerdas dalam menentukan strategi, berani menghadapi lawan, serta berdoa kepada Allah. B. Mematuhi peraturan peperangan, memenuhi kesepakatan kedua belah pihak, dan memastikan pasukannya paling kuat. C. Memikirkan keselamatan pasukannya dan berusaha untuk membunuh musuh-musuhnya sebelum pasukannya terbunuh. D. Berupaya untuk mempertemukan para prajurit yang perkasa dengan musuh yang perkasa pula, serta menguasai harta lawan. Pilihan jawaban yang tepat adalah A, yaitu terencana dengan rapi, cerdas dalam menentukan strategi, berani menghadapi lawan, serta berdoa. Selanjutnya nomor 73. Dalam hal eksekutif, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anh membuat kebijakan menunjuk Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan duduk di pemerintahan pusat. Selanjutnya, ia menunjuk seorang amir untuk memimpin provinsi di beberapa daerah kekuasaan Islam. Kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu anh adalah A. Mempercayakan suatu masalah kepada orang yang kompeten di bidangnya. B. Menyerahkan tanggung jawab kepada para keluarga dan sahabat dekatnya. C. Memberikan jabatan kepada orang-orang yang nasabnya bagus dan jelas keberagamaannya. D. Menegakkan kebenaran dan keadilan meskipun kepada para sahabat dekatnya. Jawaban yang tepat adalah A. Mempercayakan suatu masalah kepada orang yang kompeten di bidangnya. Selanjutnya nomor 74. Prestasi Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan adalah kebijakannya membentuk departemen dan duta yang belum pernah ada sebelumnya. Fungsi dari departemen ini adalah menyiapkan beberapa sahabat untuk diutus ke berbagai wilayah di dunia. Hikmah dari kebijakan ini adalah A. Semakin memperbanyak departemen yang ada. B. Islam semakin terkenal ke berbagai penjuru dunia. C. Semakin banyak sahabat yang menduduki jabatan. D. Pemerintahan Muawiyah bertambah kuat. Jawaban yang tepat adalah B. Islam semakin terkenal ke berbagai penjuru dunia. Nomor 75. Ibnu Haytham menulis berbagai karya di berbagai bidang keilmuan seperti falak, matematika, dan geometri. Beliau berikhtiar mengintegrasikan berbagai ilmu. Ilmuwan muslim ini mencontohkan sifat keberagamaan. A. Integratif, menguasai beberapa ilmu keilmuan sekaligus. B. Naturalistik, menekuni bidang khusus ilmu kealaman. C. Sekularistik, mengembangkan disiplin keduniawian. D. Humanistik, mengubah ilmu menjadi kaidah agama. Pilihan jawaban yang tepat adalah integratif, yaitu menguasai beberapa keilmuan sekaligus. (76) Pada masa keemasan dinasti Abbasiyah, berkembang dengan pesat ilmu pengetahuan bidang kedokteran dengan tokoh legendaris Ibnu Sina. Kitab terkenal yang ditulisnya adalah A. Qanun al-Tib. B. Al-Jabr. C. Maqasid al-Falasifah. D. Al-Buldan. Jawaban yang tepat adalah A. Qanun al-Tib. Ini kitab tentang penyembuhan dan kedokteran. (77) Ar-Razi atau Rezis, seorang ahli bidang kedokteran, mengembangkan penanganan campak dan cacar.
Kemajuan teknologi di Indonesia saat ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Ar-Razi, adalah A. Kemampuan para programmer Indonesia dalam merancang dan memproduksi software antivirus komputer. B. PT Dirgantara Indonesia yang memproduksi sendiri pesawat CN-295 dan helikopter Super Puma terbaru. C. Kemampuan para siswa tingkat SMA dalam merakit berbagai macam robot yang dapat membantu pekerjaan manusia. D. Bio Farma telah memproduksi vaksin yang dapat mengatasi flu burung dan flu babi, yakni vaksin H151 dan H1N1. Pilihan jawaban yang tepat adalah D. 78. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang Saljuk. Saljuk kalah sehingga Utsman mengklaim kemerdekaan penuh atas wilayahnya, sekaligus memproklamirkan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Salah satu faktor yang memenuhi keberhasilan Utsman mendirikan Turki Utsmani adalah A. Masyarakat Turki yang mempunyai bakat perang. B. Utsman tidak mempunyai musuh yang memeranginya. C. Kompromi antara Saljuk dengan Mongol. D. Kekalahan Saljuk dan ketegasan kepemimpinan Utsman. Jawaban yang tepat adalah A. Masyarakat Turki yang mempunyai bakat perang. Selanjutnya nomor 79. Percampuran berbagai budaya menjadi satu seringkali tampak di masyarakat, termasuk campuran budaya daerah dengan Islam. Berikut ini merupakan akulturasi budaya Islam di Indonesia adalah A. Bangunan masjid yang menyerupai joglo. B. Relief Candi Borobudur bertemakan Sang Buddha Gautama. C. Upacara ngaben dengan pembakaran mayat. D. Mahasiswi diperbolehkan memakai cadar. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Bangunan masjid yang menyerupai joglo. Nomor 80. Pedagang muslim dari luar negeri ke dalam kegiatan perdagangnya di Indonesia menemukan wanita-wanita non-muslim. Untuk mengislamkan mereka, salah satunya dilakukan dengan menikahinya, sehingga wanita tersebut harus terlebih dahulu masuk Islam. Karakter dakwah Islam ini memperlihatkan dakwah yang A. Santun melalui sosial kemasyarakatan. B. Menghormati budaya setempat. C. Menghargai para bangsawan. D. Damai melalui pernikahan. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 81. Penyebaran Islam dilakukan melalui berbagai strategi. Strategi dakwah Islam secara damai terkini yang relevan adalah A. Menyerukan kebaikan dengan menentukan kadar keislaman seseorang. B. Melakukan pembenaran ajaran Islam hanya untuk komunitas tertentu. C. Mengultimatum ancaman dosa pelaku teroris yang tidak segera bertobat. D. Meluruskan kesalahan tanpa memvonis kadar dosa seseorang. Pilihan jawaban yang tepat adalah D. Meluruskan kesalahan tanpa memvonis kadar dosa seseorang. Selanjutnya nomor 82. Di sebuah perumahan di Surabaya, dalam satu kompleks terdapat 125 kepala rumah tangga. Mayoritas mereka adalah keturunan Cina dan beragama Kristen. Tidak lebih dari 15 kepala rumah tangga adalah orang Jawa Islam. Mereka hidup saling menghormati dan tidak bermusuhan. Kondisi masyarakat yang demikian di masa mendatang akan A. Melindungi dan menyayangi saudara seagama. B. Merasa hidup damai tanpa diskriminasi. C. Menghormati dan mempelajari ajaran agama lain.
D. Memadukan dan menerapkan ajaran agama berbagai agama. Jawaban yang tepat adalah B. Merasa hidup damai tanpa diskriminasi. 83. Nahdlatul Ulama mengenal Batsul Masail, sedangkan Muhammadiyah mengenal Majelis Tarjih. Kesamaan antara keduanya adalah sama-sama A. Membahas tingkat ekonomi dan kesejahteraan warga, B. Menghakimi warganya yang diduga bersalah, C. Menentukan dan mengumumkan tanggal 1 Syawal, D. Mencari solusi masalah berbasis ajaran agama. Pilihan jawaban yang tepat adalah D. Mencari solusi masalah berbasis ajaran agama. Nomor 84. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh NU yang memiliki pemikiran berimbang, dapat bergaul dengan berbagai etnis, agama, dan kepercayaan. Pola keberagaman Gus Dur adalah A. Eksklusif, B. Moderat, C. Patriarkis, D. Konvensional. Jawaban yang tepat adalah B. Moderat. Selanjutnya nomor 85. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ulama besar Indonesia yang berasal dari Banten. Beliau memiliki kemampuan intelektual sangat produktif dan terlihat sekitar 115 kitab yang telah ditulisnya tentang fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis. Beliau disebut sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia. Paradigma pemikiran beliau adalah untuk beribadah, masyarakat harus menguasai fikih. B. Dalam berkepercayaan, masyarakat perlu dikenalkan tauhid. C. Umat Islam harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. D. Untuk memaknai arti hidup, masyarakat diberi pemahaman tasawuf. Jawaban yang tepat adalah C. Umat Islam harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Karena kitab-kitab yang ditulis beliau adalah tentang fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, dan hadis yang jadi komprehensif. Selanjutnya nomor 86. Bangkai termasuk najis yang salah satu bentuknya disebutkan dalam hadis berikut. Hadis tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk kategori bangkai adalah A. Bagian hewan yang dipotong ketika masih hidup, B. Bayi hewan yang ditemukan dari hewan mati, C. Daging hewan yang mati tanpa disembelih, D. Kulit yang diambil dari hewan tanpa disembelih. Jawaban yang tepat adalah C. Daging hewan yang mati tanpa disembelih. Bunyi hadis tersebut kan ma qutinga minal bahimati wa hiya hayatan fahiya maitatun. Selanjutnya nomor 87. Somad yang bermukim di Jakarta mengunjungi anaknya yang tinggal di Papua dan berencana berlebaran bersama anak dan cucu-cucunya. Dalam perjalanan ke Papua, Somad kelelahan sehingga ia membatalkan puasanya. Somad boleh mengganti puasanya dengan cara A. Memberi makan 60 orang miskin, B. Mengqadha puasa tanpa membayar fidyah, C. Membayar fidyah sebanyak hari yang ia tidak berpuasa, D. Membayar fidyah dan mengqadha puasa juga. Jawaban yang tepat adalah B. Mengqadha puasa tanpa membayar fidyah karena tergolong sebagai musafir. Selanjutnya nomor 88. Maryam ditinggal mati oleh suaminya akibat kecelakaan lalu lintas.
3 bulan kemudian seorang temannya yang ditinggal mati oleh istrinya ketika melahirkan anak keduanya berkenan menikahinya. Menikahi Maryam dalam kasus ini belum diperbolehkan karena ia masih dalam masa iddah, yaitu A. 4 bulan 10 hari, B. 3 kali suci, C. 3 kali haid, D. pas 3 bulan. Jawaban yang tepat adalah A. 4 bulan 10 hari. Karena lamanya baru 3 bulan setelah Maryam ditinggal suaminya meninggal. Selanjutnya nomor 89. Rahmat berangkat ibadah umroh bersama rekan-rekan satu kantornya. Setelah kembali dari Mekah, Rahmat tiba di rumahnya bersama dengan masuknya waktu asar padahal ia belum sholat zuhur. Cara Rahmat sholat zuhur dan asar adalah jawaban yang tepat adalah A. Menjamak qashar sholat zuhur dan asar sekaligus. Nomor 90. Pada tahun 2018, Anissa mempunyai emas sebanyak 75 gram. Tahun 2019, ia membeli emas 25 gram. Anissa mulai wajib membayar zakat emasnya pada jawaban yang tepat adalah C. Tahun 2020. Karena nisab emas sebesar 20 dinar emas atau 85 gram. Jadi di tahun 2019 belum mencapai nisab ya, dan syaratnya itu kan dan lamanya harus sudah 1 haul. Jangan di tahun 2019 belum nisab. Setelah 2019 ada tambahan emas, baru di tahun 2020 Anissa berkewajiban menunaikan zakat. Selanjutnya nomor 91. Zainal wafat meninggalkan kerabat seorang istri, 2 anak perempuan, mertua laki-laki, seorang saudara perempuan sekandung, seorang cucu perempuan dan anak laki-laki, seorang paman seayah. Kerabat yang berhak mendapat bagian warisan Zainal adalah pilihan jawaban yang tepat adalah D. Istri, 2 anak perempuan, dan saudara perempuan kandung. Karena warisan diberikan kepada istri atau suami, anak, dan saudara sedarah maksudnya. Sehingga pada kasus ini yang berhak mendapatkan warisan yaitu istri dan 2 anak perempuan dan saudara perempuan kandung. Selanjutnya nomor 92. Bulan Ramadan adalah bulan latihan mengendalikan diri. Di dalamnya terdapat banyak pelajaran dan manfaat bagi manusia dalam berbagai aspek. Salah satu di antaranya adalah bagi kesehatan. Di antara aktivitas pada bulan Ramadan yang tidak bermanfaat bagi kesehatan adalah, kita langsung ke jawaban yang tepat yaitu B. Makan dan minum berlebihan setelah buka.